Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak udah bisa menyempatkan hadir untuk kegiatan ini. Sama-sama. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, sesuai dengan apa yang kita rencanakan Bapak, bahwa hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Pak ya. Nah, menurut Bapak, kira-kira tujuan dari pertemuan ini apa Pak? Tujuan pertemuan di kelas tentunya untuk mensimulasikan proses pernapasan melalui pembuatan model pernapasan oleh anak-anak dengan bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan dilakukan secara berkelompok. Nah itu, ya itu mungkin rencana yang akan dilakukan pada saat observasi di kelas mungkin ya Pak ya. Iya betul. Nah, untuk kegiatan hari ini Pak, tujuannya kira-kira apa yang Bapak ingin capai? Ya, karena saya mengampu pelajaran IPA ya Bu ya, jadi selain pemahaman, capaian pembelajaran IPA itu kan keterampilan. Nah, jadi memang saya mengajar itu selalu diusahakan agar setelah ada pemahaman materi atau analisa materi kita ke praktek atau metode praktikum lah. Ya bisa macam-macam sih metodenya ya, tapi yang banyak saya pakai itu metode praktikum secara berkelompok seperti yang akan dilaksanakan. Iya, oh jadi mungkin untuk tujuan ini bagaimana cara menemukan metode pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran praktikum di kelas gitu ya Pak? Iya, betul. Kira-kira menurut Bapak apa ukuran keberhasilan dari pertemuan ini? Ukuran keberhasilannya ya tentu saja anak-anak dapat mengikuti prosedur atau cara kerja yang sudah saya tetapkan di lembar kerja peserta didik atau KPD yang nanti mereka akan bisa gunakan sebagai acuan. Walaupun ada yang tidak mengerti ya kita sambil berjalan membimbing mereka dan jika mereka tidak ada kendala berarti itu bisa dikatakan berhasil. Mereka pemahamannya terhadap apa yang sudah menjadi tujuan dari pembelajaran secara praktikum ini dari metode ini. Ya, jadi tujuannya memang ketika anak bisa menguasai apa Ya, yang Bapak penguasaan sampaikan. materi dan dilaksanakan dengan secara praktek gitu ya. Iya, baik. Ya. Ya, kita masuk ke identifikasi ya Pak. Kira-kira menurut Bapak kekuatan apa sih yang Bapak miliki untuk penerapan praktikum di kelas dalam pembelajaran IPA ini? Mungkin kekuatannya pendekatan kepada siswa-siswi kita atau peserta didik. Jadi kita terlebih dahulu sosialisasi apa yang akan kita lakukan pertemuan yang akan datang sebelum ini dilakukan gitu ya. Pembagian kelompok tentu saja dan mungkin saya juga ya secara keseharian lah gitu Bu ya. Pendekatan kanak-kanak itu biasanya dengan bercanda, humor gitu. Meskipun saya jarang lah atau bahkan tidak menggunakan kayak ice breaking ya, tapi dengan bercanda kadang-kadang mereka jadi dekat dengan kita dan tidak ada kendala kalau komunikasi tentang pembelajaran. Jadi pendekatan dulu yang baik lah gitu ya, dengan bercanda boleh lah tapi ada batasannya tentu saja. Iya, jadi memang kekuatan Bapak ini mempunyai pendekatan yang personal ya dengan anak-anak, punya kedekatan khusus gitu ya Pak. Semacam itu. Ya. Dengan kekuatan yang Bapak miliki, kira-kira apa hambatan yang Bapak temukan pada saat pembelajaran di kelas ini? Mungkin ini dilihat dari jumlah rombel ya Bu ya. Ini kan udah rahasia sebetulnya rahasia umum bahwa ini per kelas di luar standar jumlah anak per rombel. Jadi kita susah untuk membagi kelompok gitu ya. Karena kemampuan anak-anak yang terbatas, biasanya anak-anak yang cerdasnya menonjol gitu ya, cuma sedikit. Jadi kita harus pintar-pintar membagi supaya ada pemerataan agar ada tutor sebaya di antara tiap kelompok. Jadi anak yang lebih kecerdasannya bisa membantu anak-anak yang ya maaf mungkin masih butuh proses dibimbing belajar. Iya. Nah, seperti itu. Dengan jumlah anak yang banyak, jadi kita agak sulit menyeleksinya gitu. Meskipun ada asesmen non kognitif yang dibantu oleh guru BK, tetap aja kita guru sebagai di lapangan harus secara langsung selektif gitu ya. Iya, betul. Memang jumlah siswa menjadi hambatan buat Bapak gitu ya Pak, Iya. dengan satu kelas ini
sekitar 45 Ya, atau 46 orang itu mungkin cukup menyita. buat saya dan semua guru juga sibuk. Iya, betul. Ya. Cukup menyita Iya. perhatian ya Pak ya. Ya, jadi efektivitas pembelajaran lah mungkin agak berpengaruh. Ya, tapi Bapak sudah menemukan solusinya tadi sudah Ya. disebutkan ya Pak ya. Oke, kira-kira dengan permasalahan Bapak dalam menemukan metode pembelajaran di kelas, dalam metode praktikum ya Pak ya, Ya, praktikum, kemudian dengan Bapak memiliki kekuatan dan ada hambatannya juga. Kira-kira menurut Bapak rencana aksi yang akan Bapak lakukan ke depannya untuk mencapai tujuan ini seperti apa nih? Ya, mungkin saya akan lebih intens untuk memberikan reward mungkin kepada kelompok yang berhasil mengerjakan prosedur yang sudah ditetapkan, supaya ada motivasi buat anak yang lainnya agar mencapai hasil yang sama. Karena biasanya kan gitu ya Bu ya, anak itu kalau dimotivasi mereka akan semangatnya tumbuh. Ya, dengan semangat belajar yang tumbuh ya mudah-mudahan jadi memudahkan mereka untuk membuka pikiran dalam memahami materi ajar yang kita sampaikan. Iya. Seperti itu. Jadi rencana aksi Bapak ini akan memberikan reward and punishment Nah, ya Pak ya, dalam proses pembelajarannya gitu. Iya. Kira-kira berapa lama jangka waktu yang Bapak perlukan untuk menerapkan reward and punishment ini dalam kegiatan praktikum ini nih Pak? Ya, biasanya sih sebelum ini ada materi dulu kan. Iya. Ya, kalau IPA kan 2 kali pertemuan pertama ya pengenalan materi, terus pendalaman, terus hal-hal yang mengenai materi yang bisa kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu yang kita kaitkan dengan praktikum sekarang, Bu. Seperti pernapasan, kan anak-anak tidak bisa melihat secara langsung kecuali pakai alat medis kan, bagaimana proses bernapas, abstrak gitulah, hanya pakai gambar. Nah, itu secara nyata kita realisasikan dengan pembuatan model pernapasan. Dan mudah-mudahan pertemuan yang kedua ini, nah itu terrealisasi, pemahaman mereka lebih komprehensif, lebih keterampilan proses IPA-nya juga dilakukan. Jadi mereka ya akan mencapai kompetensinya yang kita inginkan gitulah. Iya. Mungkin ya seperti itu target dan waktunya, Bu. Iya. Kemudian menurut Bapak dengan jangka waktu yang diperlukan tadi ya Pak ya, Ya. kemudian ukuran keberhasilan rencana yang Bapak lakukan ini, Ya. seperti apa ukuran keberhasilan ini? Ya, mungkin nanti kita lihat di pelaksanaannya. Anak-anak kan udah disuruh ya secara berkelompok. Nanti kita nilai juga kerjasamanya gimana dan mempersiapkan alat dan bahan yang harus digunakan oleh mereka. Lalu cara merancang atau merakit alat-alat tadi bahan menjadi model pernapasan. Nah, lalu produknya gimana? Nah, itu tentu saja ada kriteria-kriteria penilaiannya nanti. Ya, adapun yang mencapai ketiga kriteria tersebut ya sudah saya berhasil mencapai apa yang kita tuju. Jadi ketika anak ukuran keberhasilan rencana yang Bapak terapkan Ya. ini adalah ketika anak mampu mencapai dari kriteria yang Bapak sampaikan tadi gitu ya Iya, Pak. iya betul. Iya. Sehingga memang tujuan dari pembelajaran itu sudah tercapai. Iya betul. Nah, dari rencana aksi yang Bapak akan rencanakan dikerjakan nanti, kemudian kira-kira apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang akan Bapak lakukan ini? Komitmen saya ya anak-anak mungkin nanti ya ada presentasi ke depan kan ya, terus nanti yang paling bagus ya kita kasih reward sebagai penghargaan ya dengan berbagai macam cara lah, seperti itulah rewardnya, mungkin berbagai macam reward lah bisa kita berikan, tidak harus berupa bahan gitu kan. Toh mereka juga suka bahagia kalau dikasih tepuk tangan misalnya gitu kan, dipuji, disanjung. Nah, itu bukan untuk menjatuhkan yang lain, tapi untuk memotivasi bahwa oh ya kelompok yang satu ini ternyata secara prosedural dan produk udah berhasil gitu kan. Nah, mungkin ada yang lain tertinggal ya, termotivasi seperti itu. Jadi komitmen saya tetap menjaga pembelajaran berkelompok ini tetap ke individu masing-masing mengena gitu, bahwa semuanya harus paham semuanya gitu, tapi lewat cara berkelompok gitu.
Ya, jadi komitmen Bapak ini adalah bagaimana pemahaman bisa tercapai untuk setiap anak. Iya, betul. Walaupun secara teknikalnya, secara metodenya, Betul. anak diberikan tugas untuk berkelompok gitu, Nah, itu. untuk bisa mempresentasikan Iya, ya Pak iya, ya. betul. Nah, ya, kira-kira dalam kegiatan ini Pak, ada tidak pihak-pihak yang bisa membantu Bapak untuk terrealisasinya komitmen yang Bapak laksanakan ini? Oh betul, ya, jadi mungkin saya harus kerjasama dulu ya dengan MGMP sekolah, paling dekatnya karena ada koordinator juga mungkin bisa mensupervisi saya, atau mungkin dengan PKS di supervisi sekolah, bahkan bapak kepala sekolah sendiri, atau dengan rekan sebaya, rekan sesama guru mapel bisa. Karena untuk mengevaluasi diri saya kan tidak cukup hadir atau tahu sendiri, evaluasi dari rekan sesama guru itu sangat penting justru Bu menurut saya, karena kita jadi tahu apa yang belum kita laksanakan dan kekurangan apa yang ada pada diri kita dalam cara-cara mengajar. Jadi memang MGMP lokal gitu ya Pak, Iya, pihak-pihak yang bisa membantu Bapak itu adalah sesama rekan. Atau boleh juga lintas pelajaran boleh Bu. Oh iya. Ya, kalau yang dilihatnya teknik mengajar secara umum gitu. Iya, betul. Saya setuju dengan Bapak ya. Kira-kira menurut Bapak setelah tadi diungkapkan bahwa tujuannya adalah tentang metode pembelajaran, kemudian ada sampai dengan rencana aksi ya Pak ya. Ya. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab Bapak nih, kira-kira tindak lanjut apa nih yang akan kedepannya akan Bapak lakukan setelah kegiatan rencana aksi yang disampaikan? Oh ya, tentu saja kan sesuai dengan kurikulum yang terbaru ada yang namanya refleksi ya Bu ya. Iya, betul. Ya, jadi kita refleksi ya ke anak-anak, refleksi materi, juga refleksi bagaimana penyampaian guru terhadap materi tersebut. Saya juga pernah ya lewat Google Form gitu Bu, jadi bikin beberapa pertanyaan untuk dijawab oleh anak-anak, atau mungkin yang tadi boleh aja atau mungkin aja nanti kita ke sesama guru juga minta diisi kuesioner tersebut. Jadi mungkin itu refleksi bagi diri saya seperti itu Bu, maupun dari anak-anak atau tadi ke diri saya. Jadi Refleksi lah gitu. Betul, semacam kegiatan refleksi ya Pak. Ya. Jadi tindak lanjut dari rencana aksi Bapak ini, Ya. Bapak akan menyebarkan angket Nah, gitu, kepada seperti itu. murid dan kepada sesama rekan guru Ya. untuk menilai sejauh mana tindak lanjut Bapak laksanakan dari kegiatan pembelajaran ini. Ya, seperti itu. Seperti itu. Ya, baik Bapak, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat buat Bapak ya. Amin. Dan saya mohon izin nanti kedepannya mungkin saya akan memberikan observasi di kelas yang Bapak ajar. Ya, silakan. Bisa melihat metode pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas. Ya, mangga Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ya, Bapak. sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa, semangat. Ya, alhamdulillah kalau baik ya. Semoga kita semua semangat untuk belajar ya. Semangat ya. Semangat tidak? Ini jam pertama apalagi ya. Jadi kita siapkan pikiran juga fisik kita untuk sama-sama mempelajari apa yang mau kita lakukan sekarang. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai apa yang sudah kita rencanakan sebelumnya, absen dulu ya seperti biasa. Siapa aja tuh? Sapril ya. Yang punya sekolah kenapa Sapril? Sapril. Lalu siapa lagi? Dapa ya. Sakit juga. Muhammad Dapa. Ada suratnya ini? Ada ya keterangannya ada ya. Lalu Jihan Sijin. Kemarin Jihan ada ya. Jihan Sijin. Sudah berarti 3 orang ya teman kita yang tidak sekolah. Hah? Arya mana Arya? Oh Arya. Tadi kan? Oh Pak KM. Aduh Pak KM kenapa Pak? Tidak ada keterangan ya. Ya kalau bisa ke sekolah itu ada keterangan ya, jangan sampai seperti ini karena saya nanti ngaruh ke rekap kehadiran kalian ya, berpengaruh.
Ya udah, jadi 4 orang yang hadir. Nah, anak-anakku sekalian, tahu nggak apa yang akan kita lakukan sekarang? Tahu. Coba Haila mau apa? Mungkin Andri lagi ya, yang biasa kita tanya nih favorit. Ya maaf ya, ini mewakili aja. Andri, apa yang mau kita lakukan sekarang ini belajarnya? Praktikum model sederhana organ pernapasan manusia. Tepuk tangan. Betul. Nah, anak-anak sekalian, seperti yang direncanakan dari pertemuan sebelumnya, nah ini yang udah Bapak tuliskan. Kita materinya proses respirasi atau pernapasan pada manusia, dan tujuannya sekarang untuk mensimulasikan. Apa simulasi itu? Memperagakan, dia mempraktekkan atau melakukan seperti nyata gitu ya, proses respirasi atau pernapasan. Inspirasi dan inspirasi kan ada 2 ya. Coba apa perbedaan Nabila inspirasi dan inspirasi? Masih ingat nggak? Cinta mungkin inspirasi dan inspirasi itu apa perbedaannya? Oh, coba lagi inspirasi berarti proses masuknya udara ke rongga pernapasan ya. Ini Mutiara tahu nih. Siapa tuh? Yang barusan ngomong? Ya kalau tahu ngomong aja ya. Jadi udara yang mengandung oksigen tentu saja ya. Yang diambil kan oksigen kan. Kalau ekspirasi apa ekspirasi? Mengeluarkan. Ya, so kalau tahu ngomong aja ya, malu ya. Ekspirasi yang mengenai proses pengeluaran udara dari organ-organ pernapasan. Yang dikeluarkan apa? Karbon dioksida. Jadi kita itu mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida ya. Dua zat kimia, yang satu unsur, oksigen unsur ya, CO2 senyawa yang merupakan senyawa anorganik tapi dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Nah itulah yang kami lakukan sekarang anak-anak ya, tujuan pembelajarannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara membuat model atau alat yang menyerupai sistem pernapasan tersebut ya. Kalian punya nggak alat pernapasan? Ya. Punya. Ya, semua manusia juga punya. Kenapa kita perlu bernapas? Hidung ya. Hidung. Pompa jantung. Pompa jantung. Betul, ada hubungannya sih dengan jantung ya. Karena nanti oksigen itu diangkut oleh apa? Ada yang melihat? Darahnya betul, siapa yang berbicara? Betul ya. Nanti apa? Jangan malu-malu kalau ada yang punya pendapat atau jawaban yang meskipun mungkin salah, takut salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar dari tidak tahu menjadi tahu ya. Dari tidak paham menjadi paham nggak apa-apa. Belajar itu jangan takut salah. Kalau takut salah ya jangan belajar ya, udah ahli. Nah udahlah, kita lanjutkan dulu ya ke sini. Nah untuk lebih jelasnya, nah ini Bapak kasih lembar kerja peserta didik tiap kelompok. Nih, lihat ya, enggak, ya, jadi enggak. Itu di belakangnya ada kotak ya atau kolom nama ketua kelompok di belakang halaman 2 ya. Silakan isi dulu itu. Anggotanya siapa? Ketuanya pilih aja atau yang udah ada ya. Ini mau buka? Oh ada 2. Ini kelompok 1, 2 ya. Kelompok 3 ini udah bagian semuanya. Kelompok 1 mana? 3. 2 nih. 3 mana? Nih. 4, 5, 6. Udah ada 6 kelompok. Silakan di halaman 2. Ini kolom yang paling kiri kasih nama ya, kelompok berapa. Oh kelompoknya nggak dikasih nama ya, nomor aja apa 1, 2 ya, silakan ditulis. Oh iya saya kasih aja nama kelas juga ya, nama kelas dan hari tanggal pelaksanaan itu di atas kolomnya nggak apa-apa.
Nah, di sini dulu. Kita dibagi tugas saja ya. Siapa yang sebagai sekretaris kelompok lah. Yang ketuanya siapa? Oh yang udah ada. Udah ditulis sudah. Ya, untuk mengefektifkan waktu kita langsung aja silakan kalian baca sebentar halaman 1. Nah itu ya. Ada tujuan pembelajaran, indikatornya, alat dan bahan. Nah ini akan Bapak cek karena ini yang untuk sekalian ya nanti dinilai penilaian kelompok kriterianya ini alat dan bahan yang kalian siapkan karena ini udah disuruh waktu sebelumnya ya. Nah, ini berapa nih prosedur nanti pelaksanaannya bagaimana kamu membuat secara kelompok kerjasamanya membuat model hasilnya nanti ya berupa produknya juga presentasinya itu yang menjadi penilaian ya. Oke itu jadi dari 3 kriteria penilaian. Nah, lihat ya bentar. Ini kelompok 1 lengkap. Alhamdulillah ya terima kasih. Ini kelompok 3, kelompok 2, 4, 5, kelompok 5. Bagus ya. Semuanya sudah pada bawa alat tambahan buku-buku. Nah, sekarang baca prosedurnya ya, prosedur atau cara kerja. Ya nama lainnya prosedur. Itu 1 sampai 7. Nah, sekarang ada 1 jam pelajaran lagi, silakan. Mudah-mudahan selesai atau harus selesai ya. Silakan mulai. Dicatat aja tidak hadir atau ditambah garis miring tidak hadir tidak sekolah. Namanya tetap tulis saja ya, cuman ditandai garis miring tidak sekolah tambahan. Ya silakan mulai dari sekarang ya, karena Bapak di sini tugasnya hanya bimbing kalian ya, yang mengerjakan semuanya kelompok atau masing-masing kelompok. Silakan mulai ya. Bawa dia silakan berkeliling aja. Ayo. Baca cara kerjanya ya. Nomor 1 apa dulu, nomor 2 dan seterusnya. Hati-hati ya ketika menggunakan pisau tajam ya, hati-hati ya. Bisa tenang ke kalian, tangan kalian hati-hati. Kerjasama ya. Tolong bagi tugas lagi, ada yang mengisi pertanyaan ya. Kalau ada 5 pertanyaan yang dijawab sebenarnya itu 4 aja ya. Yang nomor 5-nya kan itu harus dilaksanakan ya.
Silakan bagi tugas. Ada pertanyaan yang kedua. Diskusi. Mirip gitu kalau mau dagang ini. Untuk menyiapkan ini disempurnakan tenggorokannya. Ini bronkus terus di kanan supaya menyatu ya. Bukan ini dulu sebelum masukkan ke botol. Ya. Rantai ya nak. Balon lagi sami ya. Nanti balonnya juga sama di sampai karet bisa. Ya Pak. Jawabannya itu sudah ya berdasarkan praktek. Jadi yang menerima kemarin sudah dilakukan. Ya dilakukan cuma setelah ada Pada kerja. lubang yang masih belum. Ayo bantu. Betul. Tapi Peralatan bahannya ini udah pakai ditaliin ada pakai nyata. alatan bahan komplit. Bisa, gimana sih bisa? Tuh baju saya. Ya loh, siapa yang bikin mulutnya? Kalau mau alatan bahannya komplit. Komplit ya, depannya. Udah. Silakan kerjasama yang baik ya. Nah, kalian ya, Bapak lihat tadi ada yang kesulitan. Ya, nggak apa-apa. Coba aja. Cuma nanti untuk balon yang dua lagi yang diibaratkan sebagai barcode-nya masuk enggak kira-kira? Masuk sih cuma sempit mungkin ya. Coba aja. Ya, tadi beberapa kesulitan ketika ketika
memasangkan balon yang di bawah ya. Nah itu balon yang di bawah, itu adalah ibaratnya diafragma kita ya. Nah itu diafragma. Bagian tubuh kita di antara perut dan rongga dada. Nah itu kan ada pernapasan perut ya. Nah seperti itu. Ini ada hubungannya dengan paru-paru nanti yang dimodelkan atau disimulasikan oleh balon yang dua di ujung sedotan itu. Nanti ketika ditarik itu gimana? Kamu amati nanti ya. Nah itu adalah apa yang terjadi di organ pernapasan kita juga. Udah bisa? Mau bikin dua? Coba aja kalau yang Iya. terserah. Kalau berhasil mau kayak gitu aja. Nah, lubangnya ada yang emang harus kedap suara, kedap udara. Itu malam fungsinya untuk merapikan lubang ya anak-anakku. Yang lubang yang ditutup motor-motor. Kondisinya harus kedap suara. Kedap udara. Kedap suara. Kedap udara. Supaya ruang di dalam yang dipisahkan rongga dada itu tekanannya sempurna, tekanan udaranya ya. Nah, nanti ada proses kontraksi relaksasi. Misalnya ya balon yang dua itu begitu. Kayak paru-paru kita. Ya, mau bikin lagi? Oh, kalau warnanya kurang. Mau diulang lagi? Ya, udah selesai dan bisa diperagakan. Silakan presentasi ke depan ya. Dan juga pertanyaannya sudah dijawab. Kita tidak perlu menunggu selesai semuanya ya. Mengingat ini dibatasi oleh waktu jam pelajaran ya. Sampai jam 9.20. Sampai selesai, Siapakah jawabannya berdasarkan teman-teman semua tadi kelompoknya satu kelompok Andi sudah bisa sama oh jadi dibuat ulang lagi ya. Jadi tadi udah berhasil ya?
Dari yang bagus sulit main mikrofon. Nah, apa ya? Coba sini aku tanya. Terus dulu kelompoknya. Cuk, kalian bukannya di ini gerak di atas sedotan, di ngetiup angin semua. Langsung gerak. Sama kamu, ini kamu kasih selfie. 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 Ayo, tarik. Bapak. Tulis nama satunya. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan Tentang apa? Bacakan dong judul kegiatannya. membuat model alat pernapasan manusia. Ya, benar. Langsung ke jawab pertanyaan dia ya. Apa yang ditunjukkan oleh kegiatan ini dilakukan? Membuat Perhatikan yang lainnya. pada manusia model pernapasan manusia. Organ itu apakah yang ditunjukkan oleh kedua balon pada pika? Paru-paru. Apakah fungsi lilin mainan pada kegiatan ini? Menutupi agar kedap udara. Kerja bagian tubuh manusia manakah yang ditunjukkan oleh lapisan balon pada alas botol untuk memompa udara? Silakan peragakan. Lihat peragaannya gini dong. Nah, gitu. Nah, ketika ditarik, nah itu ya. Ketika ditarik balon yang di bawah, balon yang di atas mengembang. Nah, mengembang berarti artinya ekspirasi ya. Ekspirasi. Kontraksi gitu kan. Ketika inspirasi, relaksasi, menyempit. Nah, itulah. Jadi kita bisa melihat ya secara langsung bagaimana prosesnya di tubuh kita yang ada sebenarnya di tubuh kita di organ pernapasan. Perhatikan dulu ya. Nah, jadi dengan model pernapasan ini kita jadi tahu oh gitu paru-paru kita bekerja ya, organ-organ pernapasan kita bekerja gitu ya. Maksudnya paham nggak? Paham. Ya, alhamdulillah kalau paham ya. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangan dulu. Sekelompok. Anak-anakku sekalian, dengan demikian kegiatan praktikum hari ini sudah selesai ya, semuanya udah beres. Nanti sekali lagi dikumpulin semua hasil atau produknya berkelompok namaan, pakai spidol atau ballpoint yang lain ya. Kasih nama di tutup botolnya atau di badan botolnya kelompok berapa nomor aja dan LKPD-nya. Nah, tapi mohon maaf Bapak tidak bisa menampilkan semua kelompok presentasi ya, mengingat waktu yang terbatas. Tapi nggak apa-apa, dua kelompok tadi sudah mewakili kalian semua. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan terima kasih juga sudah bersedia menyediakan alat-alat bahan. Ya, ini pengorbanan untuk kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat. Jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat presentasi kemarin, Pak ya. Bagaimana Pak sama Pak Asad? Alhamdulillah punya pengalaman baru ya. Meskipun ya udah cukup lama sih, meskipun tidak diobservasi
pembersihan kelas yang utama itu yang saya terus gali gitu kan. Terus dari penguasaan kelas itu kunci kondisivitas belajar yang baik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sesuai dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya diskusi tujuan dari pembelajaran yang Bapak sampaikan kita tentang bagaimana dari pembelajaran pada saat pagi di kelas ya Pak. Pada saat pagi dan Bapak ini metode pembelajaran yang efektif dan banyak pada saat pembelajaran proses pernapasan ya Pak ya. Bapak apakah sudah tercapai apa yang Bapak lakukan? Kalau sesuai tujuan itu sebenarnya sudah tercapai, dimana sudah mampu secara keseluruhan membuat apa yang pembelajaran, yaitu membuat terdapatnya hasil atau produk dia dari beberapa kelompok membuat model sistem pernapasan manusia disertai dengan ada beberapa kelompok yang presentasi. Mungkin kemarin yang kurang itu menurut saya refleksi akhir baik dari psikologi maupun saya sendiri ya sudah tercapai ya. Mungkin dari menurut Bapak apa yang sesuai dengan untuk penggalian materi ya, anak-anak kan awalnya kemarin mungkin luaran saja, jadi mereka betul mereka secara estetik mengerjakan model pernapasan, tapi apakah ada koneksinya dengan apa yang ada pada tubuh manusia, nah itu kurang menggali. Jadi simulasi dengan apa yang ada pada tubuh manusia itu kurang berkaitan dengan anak-anak sendiri. Yang saya juga kurang memancingnya atau kesempatan mancingnya, tapi sudah masuk dari anak-anak itu yang maksud saya refleksinya agak kurang memuaskan sebenarnya itu. Ya. Jadi memang kira-kira yang kurang memuaskan menurut Bapak dari segi metode pembelajaran sudah cukup tidak Pak? Sebenarnya sudah sesuai. Mungkin anak-anak kemarin tidak kurang saya bimbing untuk menghubungkan bagaimana model pernapasan ini bekerja dalam tubuh manusia. Atau mereka mungkin paham tapi tidak mau mengungkapkan seperti itu. Mungkin hal yang seperti itu ya Bu ya, yang sering kita temui kepercayaan di anak. Mungkin saya ingin juga nanti menambahkan dari pembelajaran yang bisa memunculkan kepercayaan di anak supaya berani berpendapat, meskipun itu berpendapat belum tentu benar juga, tapi kadang bercanda itu kan mengungkapkan harus kita pancing atau bahkan kita paksa untuk berbicara atau berpendapat. Bapak kira-kira bagaimana supaya bisa berbicara tidak dipaksa? Mungkin harus ditaruh dalam materi dengan pertanyaan yang logis di KPD-nya, mungkin itu yang kita bisa perbaiki. Mungkin kemarin di LKPD-nya ada pertanyaan tapi kurang bersifat kritis lah. Cuma pertanyaan yang terkait pelaksanaan praktikum aja. Ya saya di sini itu pertanyaannya kurang berbobot lah. Kemarin tidak ada yang tidak ada yang berpikir kritis itu pertanyaannya, merangsang untuk berpikir kritis dan menjawab secara mandiri. Ya, seperti itu. Berdasarkan hasil observasi yang kemarin juga saya lihat sudah pada saat membuat alat olahraga itu juga sudah kita sudah KPD-nya aja Bapak kira-kira area pengembangan ke depannya yang akan Bapak lakukan selain dari membuat KPD yang berbobot pertanyaan memancing anak-anak itu bisa ada lagi? Saya sih selama mengajar mungkin karena saya ya ini kebanyakan metodenya praktikum berbasis proyek gitu kan, dan berkelompok.
mungkin yang saya ingin coba mungkin bukan ini mungkin perencanaan juga. Saya ingin mencoba problem based learning, cuman itu memang agak kesusahan itu kadang-kadang kita menentukan masalah yang bisa digali dan dilaksanakan oleh anak-anak lah, kalau mampu dilaksanakan oleh anak-anak. Jadi saya karena mencoba Materi tertentu yang hubungan praktikum seperti yang sih mungkin ada materi yang berkaitan dengan lingkungan misalnya itu bisa seperti penanganan sampah, dan memanfaatkan sampah ini misalnya. Jadi seperti itu ininya. dari segi materi yang tadi Bapak sampaikan, apakah ada tambahan bagaimana selain membuat pertanyaan dari segi relasionalnya apa Kalau materi ya mungkin itu yang kurang juga Bu ya.